Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izran Aryas Payung, kelas 10B nomor absen 15 dari SMA Negeri 71 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dan membacakan materi mengenai teks hikayat. Selamat menyaksikan. Jadi di sini ada beberapa topik yang akan dibahas. Yang pertama ada pengertian teks hikayat, tujuan teks hikayat, ciri-ciri teks hikayat, struktur teks hikayat, nilai-nilai dalam teks hikayat, kaidah kebahasaan, contoh teks hikayat, dan kesimpulan materi. Yang pertama ada pengertian. Secara umum, hikayat merupakan karya sastra lama yang berbentuk prosa dengan mengisahkan kehidupan keluarga, istana, kaum bangsawan, orang-orang ternama, orang suci di sekitar istana dengan segala kesaktiannya, keanehan, dan juga mukjizat dari tokoh utama. Berdasarkan etimologis, istilah kata hikayat berasal dari bahasa Arab yakni haka. Arti dari kata haka berarti bahwa menceritakan atau bercerita. Ya, jadi di sini ada beberapa tujuan dari teks hikayat. Yang pertama, sebagai sarana untuk menumbuhkan semangat bagi pembaca. Hikayat sering menceritakan kisah tentang kepahlawanan, kehebatan tokoh, atau perjuangan seseorang menghadapi rintangan. Kisah-kisah ini dapat membangkitkan semangat dan motivasi pembaca untuk meneladani sikap berani, pantang menyerah, dan setia kepada kebenaran. Lalu yang kedua, sebagai sarana untuk menghibur. Selain mengandung pesan moral, hikayat juga ditulis untuk menghibur pembacanya melalui jalan cerita yang menarik, tokoh yang luar biasa, dan kejadian-kejadian ajaib. Cerita ini biasanya membuat pembaca merasa senang, kagum, atau terpesona oleh dunia imajinasinya. Lalu yang ketiga, sebagai sarana untuk meramaikan suatu acara maupun suasana. Hikayat sering dibacakan atau didongengkan dalam acara-acara adat, perayaan, atau kegiatan masyarakat. Tujuannya untuk menciptakan suasana yang hidup, menyenangkan, dan penuh makna budaya. Lalu yang keempat, sebagai sarana untuk menyampaikan nilai-nilai luhur. Hikayat memuat banyak pesan moral dan nilai-nilai kehidupan, seperti kejujuran, kesetiaan, keberanian, dan kasih sayang. Melalui kisah dan tokohnya, penulis berusaha menanamkan ajaran-ajaran yang baik kepada masyarakat. Lalu di sini ada beberapa ciri-ciri yang terkandung dalam teks hikayat. Yang pertama, memakai bahasa Melayu lama. Yang kedua, pralogis, artinya cerita yang terkadang sulit untuk diterima dalam akal pikiran. Lalu yang ketiga, istana sentris, artinya pusat cerita berada di lingkungan istana. Lalu yang keempat, anonim, artinya prosa yang tidak jelas siapa pengarangnya. Lalu yang kelima, statis, artinya bersifat tetap dan baku. Lalu yang keenam, memakai kata arkais, artinya kata-kata yang saat ini tidak lazim untuk digunakannya, seperti kata hata, seberpula, dan syahdan. Lalu yang ketujuh, bersifat tradisional. Umumnya ciri-ciri hikayat memang bersifat memiliki sifat tradisional atau meneruskan kebiasaan dan budaya yang dianggap baik. Lalu yang kedelapan, menggunakan bahasa klise, artinya memakai bahasa secara berulang-ulang. Lalu yang kesembilan, memiliki sifat didaktis. Hal itu supaya bisa mendidik dengan cukup baik secara religi maupun moral. Lalu yang kesepuluh, magis. Artinya pengarang membawa pembaca ke dalam dunia khayalan sehingga nantinya pembaca akan berimajinasi secara indah. Lalu yang ke-11, mengisahkan cerita secara universal. Misalnya terdapat adanya pengarang baik dengan perang buruk. Nantinya peperangan itu akan memenangkan kebaikan, bukan keburukan maupun kejahatan. Lalu yang terakhir, mempunyai akhir bahagia. Lalu di sini ada struktur-struktur dalam teks hikayat. Yang pertama ada abstrak. Abstrak di dalam teks hikayat ini memiliki sifat opsional, sehingga boleh ada dan boleh tidak ada di dalam teks hikayat.
Abstrak sendiri adalah gambaran secara umum mengenai keseluruhan dari isi hikayat. Lalu yang kedua, orientasi. Di dalam struktur orientasi ini berisi mengenai sebuah informasi tentang latar dari cerita atau peristiwa terjadi. Informasi yang dimaksudkan berkaitan dengan ihwal siapa, di mana, kapan, dan mengapa. Lalu yang ketiga ada komplikasi. Struktur komplikasi ini berisi mengenai rangkaian sebuah peristiwa yang disusun secara kronologis berdasarkan urutan waktu dengan mencakup kejadian-kejadian utama yang dialami oleh tokoh. Di dalam bagian komplikasi ini juga berisi tentang konflik yang menjadi daya tarik dari sebuah cerita. Lalu yang keempat ada resolusi. Di dalam struktur resolusi berisi tentang pernyataan kesimpulan mengenai sebuah rangkaian peristiwa yang sudah diceritakan pada sebelumnya. Di bagian ini terdapat sebuah konflik yang mulai reda dan kerap dikenal sebagai bagian pemecahan masalah. Lalu yang terakhir adalah koda. Koda adalah kata-kata penutup yang mempunyai fungsi sebagai kesimpulan dan penegasan kembali mengenai sebuah pesan penting yang ada di dalam isi hikayat tersebut. Struktur koda ini termasuk dalam bagian yang opsional. Lalu di sini ada nilai-nilai. Sebelum memahami mengenai nilai-nilai yang ada di dalam hikayat, perlu diketahui terlebih dahulu perbedaannya dengan amanat. Amanat merupakan sebuah pesan yang disampaikan oleh pengarang lewat karya, sedangkan nilai-nilai yaitu tuntunan perilaku atau hidup dari seseorang. Oleh sebab itu, nilai-nilai umumnya terjadi pada karakter dari tokoh cerita tersebut. Jadi di sini nilai yang pertama adalah nilai moral. Nilai moral merupakan nilai yang berkaitan dengan baik buruknya suatu sikap atau perbuatan para tokoh di dalam hikayat. Lalu yang kedua di sini ada nilai sosial. Nilai sosial adalah suatu nilai yang berkaitan dengan kehidupan yang ada di dalam masyarakat. Lalu yang ketiga ada nilai agama. Nilai agama merupakan nilai yang berkaitan dengan masalah keagamaan atau hubungan seorang hambanya dengan Tuhan. Lalu yang keempat nilai pendidikan. Nilai pendidikan merupakan nilai yang berkaitan dengan sikap dan tata laku dari seseorang melalui suatu upaya pengajaran dan latihan. Lalu yang terakhir ada nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang berkaitan dengan adat istiadat dan kebudayaan suatu daerah yang mendasari sebuah cerita. Lalu di sini ada kaidah kebahasaan yang terkandung dalam teks hikayat. Yang pertama menggunakan bahasa Melayu klasik. Teks hikayat umumnya menggunakan bahasa Melayu lama yang berbeda dengan bahasa Indonesia modern. Ciri khasnya adalah pemakaian kosakata dan struktur kalimat yang sudah jarang digunakan sekarang. Contohnya, kata titah atau perintah, batik atau hamba, berkatalah baginda atau raja berkata. Lalu yang kedua itu menggunakan kata penghubung kronologis. Hikayat biasanya menceritakan peristiwa secara berurutan, sehingga sering menggunakan kata-kata yang menunjukkan waktu atau urutan kejadian. Contohnya, setelah itu, kemudian, tatkala, pada suatu hari, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, menggunakan kata-kata arkais atau kuno. Banyak kata dalam hikayat sudah tidak digunakan lagi dalam bahasa sehari-hari. Hal ini memperkuat nuansa klasik dan tradisional teks. Contohnya, syahdan, maka, berangkatlah, seraya, hendaklah. Lalu yang keempat, menggunakan kalimat panjang dan berulang. Kalimat dalam hikayat seringkali panjang dan penuh pengulangan untuk menegaskan makna atau menambah keindahan gaya bahasa. Contohnya, maka titah baginda kepada Hulu Balang, pergilah engkau memanggil segala rakyat datang menghadap ke balai. Lalu yang kelima, mengandung ungkapan hyperbola. Tokoh dalam hikayat sering digambarkan memiliki kekuatan atau kehebatan yang luar biasa, bahkan tidak masuk akal. Gaya berlebihan ini digunakan untuk menonjolkan keagungan tokoh. Contohnya, Hang Tuah berperang seorang diri melawan beribu-ribu musuh tanpa terluka sedikit pun. Lalu yang keenam, menggunakan kata sapaan dan gelar kehormatan. Hikayat mencerminkan budaya istana sehingga banyak menggunakan gelar dan sapaan hormat kepada raja, bangsawan, atau tokoh penting.
Contohnya, Baginda Raja, Tuanku, Patik, Duli yang Maha Mulia, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada mengandung ungkapan atau peribahasa tradisional. Sebagian hikayat menyisipkan peribahasa atau pepatah untuk memperkuat pesan moral. Contohnya, bagai aur dengan tebing, bagai api dengan asap. Lalu di sini ada contoh-contoh teks hikayat. Saya mengambil yang berjudul Yong Dolah Yong Dikejar Harimau. Yang pertama pada bagian abstrak, pada suatu hari saat Yong istirahat sehabis berburu di hutan, tiba-tiba ada seekor harimau jantan mendekati Yong dan siap untuk menerkam. Lalu bagian kedua, orientasi. Cepat-cepat Yong berlari dalam kejaran itu. Jarak antara Yong dan harimau hanya tinggal 1 meter. Lalu yang bagian ketiga, komplikasi. Di saat harimau lengkah, cepat-cepat Yong memanjat pohon pinang. Yong diam sejenak. Setelah lama Yong tunggu di atas pohon pinang yang kebetulan berbuah lebat itu, harimau tak kunjung pergi. Naik darah Yong. Yong gego atau guncang. Pohon pinang itu sampai berguguran buahnya menimpa harimau. Harimau bergeming, tak kunjung pergi. Lalu bagian keempat adalah resolusi. Yong lihat harimau tak mau pergi. Yong guncang lagi pohon pinang itu sekuat-kuatnya. Kali ini Yong heran, kenapa harimau berlari terbirit-birit? Setelah Yong periksa, rupanya buah pinang Yong copot sebiji dan mengenai kepala harimau. Oleh karena itulah harimau lari tunggang langgang. Lalu bagian koda di teks hikayat ini tidak ada. Tetapi bisa disimpulkan bahwa cerita ini mengandung pesan bahwa kecerdikan dan kesabaran dapat mengalahkan kekuatan yang lebih besar. Lalu di sini ada kesimpulan dari materi kali ini. Teks hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa yang menceritakan kisah tokoh hebat atau pahlawan dengan kekuatan luar biasa. Tujuannya untuk menumbuhkan semangat, menghibur, meramaikan suasana, dan menyampaikan nilai-nilai luhur. Ciri-cirinya menggunakan bahasa Melayu klasik, menceritakan peristiwa masa lampau, bersifat istana sentris, dan mengandung unsur keajaiban. Strukturnya terdiri dari abstrak, orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Kaidah kebahasanya meliputi penggunaan kata arkais, kata penghubung kronologis, kalimat panjang dan berulang, serta sapaan kehormatan. Teks hikayat juga memuat nilai moral, pendidikan, religius, sosial, dan budaya. Ya, sekian penyampaian materi pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata yang diungkapkan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.